PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT terus memperkuat posisinya di industri retail modern nasional. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT terus memperkuat posisinya di industri retail modern nasional. Di tengah ketatnya persaingan dan tekanan daya beli masyarakat, pangsa pasar grup Alfamart justru terus meningkat sepanjang tahun lalu. Kinerja positif ini ditopang oleh pertumbuhan laba, penambahan jaringan gerai, serta ekspansi ke berbagai daerah di Indonesia. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT terus memperkuat posisinya di industri retail modern nasional. Di tengah ketatnya persaingan dan tekanan daya beli masyarakat, pangsa pasar grup Alfamart justru terus meningkat sepanjang tahun lalu. Kinerja positif ini ditopang oleh pertumbuhan laba, penambahan jaringan gerai, serta ekspansi ke berbagai daerah di Indonesia. Kiwum Sekuritas mencatat pangsa pasar Alfamart naik 1,7% menjadi 36,2% pada 2025. Secara grup pangsa pasar perusahaan mencapai 42,2% dari total pasar minimarket modern di Indonesia. Peningkatan ini dinilai sejalan dengan pertumbuhan kinerja dan kemampuan perusahaan menjaga daya saing di tengah kondisi pasar yang menantang. Pada kuartal pertama 2026, AMRT membukukan laba bersih sebesar 1,07 triliun rupiah, naik 10,29% secara tahunan. Di saat yang sama, pendapatan perseroan mencapai 35,24 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan konsumen yang tetap terjaga serta strategi bisnis yang terus dikembangkan oleh perusahaan. Hingga Desember 2025, Alfamart mengoperasikan 24.433 gerai di seluruh Indonesia. Ekspansi di luar Pulau Jawa menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan dengan kontribusi mencapai 36,6% dari total gerai. Didukung 58 gudang dan jaringan distribusi yang luas, AMRT dinilai masih memiliki ruang untuk melanjutkan ekspansi serta mempertahankan dominasi di industri retail modern nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Bursa saham dan mata uang emerging market Asia bergerak menguat pada perdagangan di hari Selasa setelah mengalami tekanan pada sesi perdagangan sehari sebelumnya. Rupiah menguat tajam maksud kami dan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun pada hari Selasa setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga di luar jadwal untuk menahan pelemahan rupiah yang semakin dalam. Hingga Selasa sore rupiah sempat menguat ke level 18.020 per dolar Amerika sesaat setelah pengumuman kenaikan suku bunga. Namun penguatan tersebut tidak bertahan lama dan rupiah akhirnya diperdagangkan di level 18.050 per dolar Amerika Serikat. Di pasar saham penguatan IHSG sempat teredam setelah keputusan terbaru Bank Indonesia, namun kemudian naik kembali hingga mencapai 5,5%. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak ke 7,51%, level tertinggi sejak November 2022. Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek fiskal Indonesia dan tekanan berkepanjangan terhadap rupiah. Sebelumnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin hanya beberapa hari sebelum rapat kebijakan moneter yang telah dijadwalkan. Langkah tersebut diambil ketika rupiah terus berada di bawah tekanan dan mencatat serangkaian rekor terendah baru. Secara keseluruhan indeks MSCI saham emerging markets Asia naik 4% terutama didorong oleh penguatan kembali pasar saham Korea Selatan dan Taiwan yang sebelumnya mencatatkan penurunan tajam. Pemirsa, PT El Nusa Tbk menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 323 miliar rupiah pada RUPST tahun buku 2025. Nilai dividen yang dibagikan mencapai 45% dari laba bersih tahun buku 2025 atau setara dengan Rp44,29 per saham. PT El Nusa Tbk menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp323 miliar dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan pada Senin 8 Juni 2026. Keputusan ini menegaskan komitmen perseroan dalam menghadirkan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham sekaligus menjaga momentum pertumbuhan bisnis jangka panjang. Nilai dividen yang dibagikan mencapai 45% dari laba bersih tahun buku 2025 atau setara dengan Rp44,29 per saham. Nilai tersebut meningkat 13% dibandingkan dividen tahun sebelumnya sehingga mencerminkan konsistensi perseroan dalam menciptakan pertumbuhan kinerja sekaligus memberikan imbal hasil yang menarik kepada para investor.
Sementara itu merujuk kinerja pada tahun 2025, sepanjang tahun lalu perseroan membukukan pendapatan usaha mencapai 14,5 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 718 miliar rupiah. Raihan kinerja tersebut didukung oleh pertumbuhan aktivitas jasa hulu migas, penguatan bisnis, distribusi dan logistik energi, serta kontribusi berbagai inovasi teknologi yang terus dikembangkan perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengalokasikan belanja modal sebesar 74 miliar rupiah untuk tahun 2026. Dana belanja modal tersebut akan digunakan perseroan untuk pengadaan armada baru. Direktur Armada dan Operasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Arif Hermawan menyatakan rencana penambahan armada tetap menjadi fokus ataupun menjadi salah satu fokus perseroan dalam mendukung kebutuhan bisnis, memperkuat kapasitas operasional serta meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menangkap peluang kerjasama dan ekspansi ke pasar baru. Selain itu, pengembangan armada juga diperlukan untuk menjaga keandalan pelayanan, meningkatkan fleksibilitas operasi, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Manajemen menegaskan bahwa perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan proses investasi untuk memastikan nilai investasi yang diperoleh tetap optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia khususnya dari sektor perbankan masih berada dalam kondisi yang cukup kuat dan solid. Pertemuan khusus bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan pimpinan Bank Himbara di Gedung DPR RI menyimpulkan bahwa kondisi fundamental ekonomi perbankan cukup kuat saat ini. Di mana menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, kekuatan fundamental tersebut perlu terus dijaga melalui koordinasi dan komunikasi yang erat antar pelaku pasar termasuk perbankan BUMN. Selain itu dengan upaya buyback saham-saham BUMN, menurutnya membuka peluang bagi investor untuk kembali mencermati saham-saham BUMN yang dinilai memiliki prospek positif. Betul sesungguhnya fundamental ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Taspen, BPJS dan INA yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi untuk sekali lagi kita bekerja keras untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana yang. Selanjutnya pemirsa, dari bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada hari Selasa dengan indeks Nasdaq dan juga S&P 500 melemah setelah pemulihan saham teknologi kehilangan momentum. Sentimen pasar juga tertekan oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik setelah Presiden Donald Trump menyatakan Washington akan merespon tindakan Iran yang disebut telah menembak jatuh helikopter militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Selasa. Di penutupan dini hari, Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,17% di level 50.872, S&P 500 melemah 0,26% ke level 7.386 dan Nasdaq Composite turun 0,97% ke posisi 25.678. Ya, sementara itu pemirsa, bursa Eropa tergelincir pada perdagangan di hari Selasa memperpanjang tren penurunan menjadi 3 sesi berturut-turut. Pelemahan dipimpin saham sektor komoditas, terutama energi dan pertambangan. Seiring investor yang masih mencermati keberlangsungan gencatan senjata antara Iran dan Israel yang dinilai rapuh. Stock 600 ditutup turun 0,5% ke level 618,64. DAX Jerman terkoreksi 0,74% ke level 24.433 dan FTSE 100 Inggris yang turun 1,41% ke level 10.227.